Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi, sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Kali ini saya berada di lahan yang kemarin sudah dipanen teman-teman. Jadi lahan ini ketika sudah dipanen keadaan seperti ini. Jadi eh, pohon-pohon talas sudah kita ambil. Nah, untuk saat ini teman-teman saya akan membuat video dan membagikan pengalaman teman-teman bagaimana cara menanam talas ketika musim kemarau seperti ini. Teman-teman, bulan-bulan ini kita memasuki lagi musim kemarau dan bagaimana mensiasati supaya kita punya terus talas ini supaya bisa continue dalam penanaman dan nantinya bisa continue juga dalam pemanenan teman-teman. Ikuti terus video saya karena di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menanam talas ketika musim kemarau teman-teman, supaya petani terus punya tanaman talas pratama. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Nah oke teman-teman, tips pertama, cara pertama teman-teman untuk menanam talas pratama di musim kemarau itu, saya jelaskan dulu teman-teman, kenapa musim kemarau kita jangan jangan putus untuk menanam. Karena saya sudah beberapa kali jual beli talas pratama itu memang ada bulan-bulan yang memang talas itu langka teman-teman. Nah itu mungkin disebabkan karena adanya jeda penanaman dari petani. Nah jeda penanaman dari petani biasanya diakibatkan dari musim teman-teman. Ketika musim kemarau petani tidak nanam. Nah untuk penanaman ini teman-teman harus dijaga regulasinya supaya petani harus tanam, karena supaya para pengepul, para penjual kukus talas, produsen-produsen talas, bahkan konsumen bisa terus mencicipi, bisa terus produksi dari bahan baku talas ini teman-teman. Makanya untuk para pembeli atau pengepul yang besar, kita coba hormati, kita coba rawat para petani ini dalam mementingkan kesejahteraannya, karena kunci dari kesuksesan para produsen, para konsumen adalah petani itu sendiri. Oke teman-teman, yang pertama untuk penanaman talas ini ketika musim kemarau kita perhatikan dari bibitnya teman-teman. Nah bibit talas pratama ini teman-teman ketika mau ditanam di musim kemarau maka umbinya ini, nah umbi bibit, kan bibit ada umbinya teman-teman. Maka ketika penanaman di musim kemarau umbi ini jangan dipotong teman-teman ya, jangan dipotong karena supaya ini yang membuat si bibit ini kuat dari panas teman-teman. Jadi umbi yang ini biarkan saja seperti ini. Ada akar-akar pun biarkan seperti ini teman-teman ya. Bahkan kalau perlu, kalau kita menanam bibit di musim kemarau itu ya ditancapkan seperti ini ya. Ini boleh dipotong, tapi ininya umbinya itu tidak boleh dipotong. Ini catatan ketika akan penanaman di musim kemarau. Supaya apa? Ini fungsinya karena supaya si umbi ini menjaga dari kelembaban batang ini dari panasnya matahari ya dan panasnya tanah teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Tips yang pertama itu dari bibit. Bibitnya harus diperhatikan. Usahakan bibitnya umbinya jangan dipotong. Seperti teman-teman ya yang pertama. Oke, yang tips yang kedua teman-teman ketika kita penanaman di musim kemarau itu yaitu di cara penanaman dan cara membuat lubang teman-teman. Ketika kita penanaman di musim kemarau usahakan kita membuat sistem penanaman itu dengan cara di lubang seperti ini teman-teman. Nah contoh ya kita. Nah ini buktinya teman-teman yang tadi saya jelaskan. Ini akar dan umbi tidak dipotong. Kemudian untuk penanamannya kita buat lubang seperti ini teman-teman ya, lubang seperti ini dan sudah dikasih pupuk dasar tentunya. Nah, kemudian kita taruh si bibit ini di dalam lubang. Nah, kita kubur sedikit teman-teman supaya yang penting dia bisa tegak. Nah kuncinya ketika lubang ini teman-teman jangan kita kubur setinggi permukaan tanah. Jangan teman-teman. Usahakan ini ada lubang atau ada lubang setengah lubang. Kita hanya sisakan setengah lubang dan jangan diuruk
setinggi permukaan. Ini fungsinya bagaimana teman-teman? Untuk apa? Karena nanti ketika ada hujan kecil, gerimis, atau mungkin ada air embun setiap pagi, ini air akan masuk ke sini dan ini ada tampungan air untuk supaya bisa diserap oleh si bibit talas ini teman-teman. Nah, berbeda kalau misalkan kita urug si urug talas ini, misalkan diurug dengan setinggi permukaan lah, setinggi permukaan tanah. Nah itu si air gerimis atau air embun ini akan lama untuk menyerap ke dalam akar talas pratama ini teman-teman. Jadi fungsinya kenapa kita harus membuat lubang, tetapi lubang ini tidak dikubur setinggi permukaan, cuma sedikit aja. Ini fungsinya supaya ada untuk menggenang air nantinya ketika turun hujan atau ada air hujan sedikit atau embun. Nantinya kan air masuk ke sini dan di sini ada seperti wadah air dan nantinya akan menyerap ke dalam bibit talas ini teman-teman. Itu tips yang kedua untuk penanaman di musim kemarau. Nah ini silakan teman-teman, tips yang saya bagikan ini sebagai pengalaman saja supaya nanti talas ini bisa terjaga terus-menerus teman-teman. Nah tips yang ketiga teman-teman, ketika kita ingin menanam talas pratama di musim kemarau seperti ini, yang paling penting adalah penyiraman teman-teman. Jadi minimal 1 minggu 3 kali itu harus wajib disiram teman-teman. Seperti ini kan lahannya pegunungan teman-teman. Jadi ini dataran tingginya, di sana dataran rendahnya. Nah, caranya teman-teman, inisiatif seperti petani di sini. Petani di sini membuat saluran air. Ini ada selang teman-teman yang warna hijau. Nah ini, karena ini posisinya di atas teman-teman, jadi petani membuat saluran selang ke sini ya. Di atasnya disimpan tong teman-teman. Jadi tong air atau wadah air, tangki air untuk penyiraman teman-teman. Nah ini di sini. Ini tangki air disimpan di sini. Ya. Ini pipa ke sana dari sumur teman-teman, disalurkan ke sini, kemudian disimpan di tangki ini air. Nah ini fungsinya ya, si tangki ini nanti ada saluran air di sini dan bisa disiram ke bawah teman-teman, ke sana. Nah seperti itu. Ini hal yang paling penting. Jadi percuma tips yang tadi, yang pertama, tips yang kedua dilaksanakan, tetapi yang tips 3 ini yang paling penting. Karena bagaimanapun juga si talas pratama ini usia 1 bulan sampai 4 bulan ini dia sedang perkembangan akar teman-teman, akar, daun, kemudian batang. Nah itu memerlukan air teman-teman ya, memerlukan air. Meskipun tanaman talas teman-teman, nah ini ya, sebetulnya tanaman talas ini dia mengandung air teman-teman. Nah lihat, di sini ada air teman-teman. Nah artinya ketika ini kan sudah usia 6 bulan teman-teman yang belum dicabut. Sebenarnya usia 5 bulan 6 bulan talas ini meskipun kemarau dia aman teman-teman, karena sudah pembesaran umbi dan dia punya cadangan air yang tadi saya jelaskan. Tetapi ketika usianya 1 bulan sampai 3 bulan, itu wajib ada penyiraman teman-teman. Karena kalau tidak ada penyiraman dan kita nekad penanaman di musim kemarau seperti ini, dia pasti akan mengalami kematian teman-teman ya, karena dia kuat paling 2 minggu tidak disiram dia masih kuat teman-teman. Tapi untuk supaya menyuburkan dan akarnya berkembang itu 1 minggu 3 kali wajib penyiraman dalam usia penanaman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari tadi sampai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
tadi yang saya sampaikan untuk tips penanaman talas di musim kemarau, itu saya tidak maksud menggurui, tidak maksud apapun, tapi berbagi, sharing apa yang saya sampaikan itu juga saya, belajar dari para petani di kemitraan saya. Teman-teman terima kasih sudah menonton video saya, terima kasih juga sudah subscribe, channel saya. Akhir kata, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.